Saya ingin meniru Nabi Sulaiman yang lebih memilih ilmu daripada harta dan tahta. Dengan rasa haru Sunan Ampel mengelus-elus jenggotnya sambil berkata, memang benar bunyi hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa orang akan haus akan dua perkara yaitu haus dunia dan haus ilmu. Daripada haus dunia lebih baik haus ilmu. Ilmu semakin diburu akan semakin kurang dan merasa semakin bodoh. Setelah Sunan Ampel menarik nafas dalam-dalam, beliau melanjutkan bicara, kalau tekadmu sudah bulat untuk meningkatkan ilmu, saya menyarankan, sebaiknya kamu jangan hanya berguru padaku, tetapi tingkatkan ilmumu ke negeri Campa, Kerajaan Samudera Pasai serta Kesultanan Malaka yang saat ini sedang berkembang di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah dan jangan lupa belajar ilmu tata pemerintahan di sana. Belajar masalah kelautan dan membuat kapal di Kadipaten Sriwijaya. Raden Hasan lebih dulu meningkatkan ilmu dan pengalaman kekerajaan Islam Samodra Pasai. Beliau banyak belajar tentang fikih Islam yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Adapun tarikahnya Naksabandiyah. Setelah itu belajar ke Kerajaan Campa, Vietnam Tengah. Beliau juga menambah ilmu agama di samping sosial budaya bangsa Cina yang beraneka ragam dan sudah terkenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Raden Hasan belajar ke Kerajaan Malaka. Pada waktu itu yang menjadi Sultan Malaka adalah Sultan Mansur Shah bin Sultan Muzaffar Shah. Sultan Mansur Shah menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Malaka sampai mencapai puncak kejayaan yang digambarkan dalam kitab sejarah Melayu. Setelah puas merantau menambah ilmu dan pengalamannya selama 6 tahun di negeri seberang, beliau kembali menuju ke Jawa. Singkat cerita, beliau menghadap Sunan Ampel dan memberi laporan kisah perantauannya mencari ilmu di negeri seberang. Setibanya di Ampel Denta, sang guru memberi petunjuk kepada Raden Hasan supaya segera membuka hutan Gelagah Wangi untuk tempat pendidikan pesantren dan dipilih beberapa santri yang akan ikut membantu usaha tersebut. Sunan Ampel bermimpi menemukan hutan gelagah yang baunya harum. Hasil mimpi beliau dipakai sebagai petunjuk agar mudah mencarinya. Pada tahun 1475 Raden Hasan beserta istrinya Nyai Ageng Wahidah diiringi pengikut setianya dan santri pilihan unggulan Sunan Ampel, menuju hutan Gelagah Wangi melalui jalan laut melewati Tuban dan berhenti sebentar di Kadipaten Jepara. Raden Hasan menunjukkan surat keputusan Raja Majapahit Brawijaya kepada Adipati Jepara yang waktu itu masih membawahi hutan Gelagah Wangi. Surat tersebut berisi keputusan bahwa hutan Gelagah Wangi diberikan sepenuhnya kepada Raden Hasan sebagai hadiah keberhasilannya menegakkan keadilan di Majapahit pada tahun 1468. Beliau juga melaporkan dan memohon dukungan kepada Adipati Jepara yang waktu itu masih menguasai hutan Gelagah Wangi, akan niatnya membuka hutan untuk dijadikan pemukiman dan tempat pendidikan Islam pesantren dengan kapasitas 2.000 santri. Adipati Jepara menerima dengan hormat kedatangan Raden Hasan dan siap membantu membuka hutan Gelagah Wangi. Setelah mendapat beberapa petunjuk serta bantuan seperlunya dari Adipati Jepara, beliau berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan Raden Hasan tidak langsung membuka hutan, tetapi singgah dulu di Bandar Bargota Semarang, terus mendarat menemui tokoh masyarakat Cina yang berpengaruh di situ, untuk mengajak kerja sama dagang, serta mengharap dukungan dalam upaya Raden Hasan membuka hutan Gelagah Wangi. Kemudian beliau kembali ke timur merapatkan kapalnya di suatu daratan dekat muara Sungai Tuntang. Setelah meyakini pendaratannya itu benar-benar bahasa Jawa, di tepi hutan Gelagah Wangi yang dicarinya, maka beliau sujud syukur di tempat itu. Sekarang daerah itu diberi nama Desa Bener. Di Desa Bener ada peninggalan masjid kuno, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon didirikan oleh seorang pedagang dari Palembang. Pedagang itu tidak lain ialah Kiai Palembang yang diberi tugas mendirikan masjid di situ sekaligus syiar agama Islam ke penduduk setempat, di samping diberi tugas untuk menyelidiki tempat yang tepat untuk membuat bandar pelabuhan laut. Bila mana sudah jadi, Kiai Palembang sekaligus diserahi menjadi syah bandar di pelabuhan itu. Makam Kiai Palembang ada di sebelah timur pendopo Kabupaten Demak sekarang, dan masih terawat dengan baik. Rombongan Raden Hasan melanjutkan perjalanan dan tidak lama bertemu dengan Nyai Lembah dan Ki Baru Klinting yang terlebih dahulu telah bermukim di sana. Tempat itu bernama Dukuh Kenep. Raden Hasan beserta rombongannya diantarkan oleh Nyai Lembah ke suatu tempat yang paling banyak ditumbuhi gelagah yang berbau wangi. Letak serumpunan gelagah yang berbau wangi itu tepat di pengimaman Masjid Agung Demak sekarang, dengan pertimbangan, waktu pemugaran Masjid Agung Demak tahun 1924-1926 selama 2 tahun, saat pemerintahan Adipati Demak dipegang oleh Bapak RT Aryo Sosrodi Harjo dan Ir. Terlaks sebagai arsiteknya, serta Raden Sutejo sebagai pengawas harian.
Raden Sutejo waktu itu menjadi kepala DPU Demak memberi kesaksian bahwa waktu pemugaran Masjid Agung Demak keluar air yang berbau harum wangi. Kesaksian R. Sutejo diceritakan kepada Bapak Kiai Haji Muh Salim Al-Fatah yang waktu itu menjadi takmir Masjid Agung Demak. Dari keberhasilan usaha membuka hutan ini, beliau mendapat julukan Raden Fatah atau dalam penyebutan lidah Jawa disebut menjadi Raden Patah oleh gurunya Sunan Ampel. Fatah dalam bahasa Arab berarti membuka, berhasil. Setelah pembukaan hutan Gelagahwangi dianggap selesai, beliau bermukim di daerah yang terkenal dengan nama Rowo Batok, sekitar daerah stasiun kereta api Demak. Semenjak itu daerah itu diberi nama Dukuh Gelagahwangi dan kotanya diberi nama Demak. Demak berarti pemberian, hadiah, anugerah, untuk mengingatkan kepada khalayak ramai, bahwa daerah itu adalah pemberian hadiah kanugrahan dari ayahnya Prabu Brawijaya kelima kepada Raden Patah, atas keberhasilannya menegakkan kebenaran dan keadilan sewaktu beliau mengabdi di Majapahit. Jadi, pemberian itu tidak dapat dikatakan nepotisme, karena ada prestasi Raden Patah di balik pemberian itu. Ada beberapa pendapat yang dapat dibenarkan tentang asal kata Demak. Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti hadiah, penerimaan, syarat, upah. Kamus Kawi, Indonesia Hal 72. Menurut Prof. Purbo Caroko, berasal dari kata Delemak, yang berarti tanah yang mengandung air rawa. Kata Delemak dari bahasa Sansekerta berarti rawa. Sampai sekarang kita dapati desa yang bernama Karangrowo, Telogodowo, Telogorejo, Telogosih. Menurut M. Sucipto Wiryo Suparto, Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti pegangan atau pemberian. Menurut Prof. Dr. R. Eng. Purbo Caroko, bahwa Demak itu menurut bahasa Jawa kuno artinya hadiah. Menurut Hamka, berasal dari asteris dama, yang berarti air mata yang menggambarkan kesulitan dalam menegakkan agama Islam pada waktu itu. Pendapat Hamka ini, mungkin didasari pengalaman beliau khususnya, dan ulama pada umumnya, yang merasakan sulitnya menegakkan Islam pada saat sekarang, padahal umat Islam sudah banyak. Bayangan beliau, betapa sulitnya menegakkan agama Islam saat itu, padahal belum ada satupun yang beragama Islam dan betapa mahimnya pejuang Islam di masa itu yang mampu mengislamkan penduduk dengan cara damai tanpa menjelek-jelekkan agama dan kepercayaan setempat dan kebudayaan saat itu. Solikin salam, Demak berasal dari bahasa Arab, dima, artinya rawa. Demak sama dengan anugerah. Semenjak beliau bermukim di Rowo Batok banyak masyarakat sekitar yang belajar ilmu agama Islam di rumahnya. Lama-kelamaan banyak berdatangan santri dari luar daerah yang belajar di rumahnya dan menetap. Karena semakin banyak santri yang belajar agama Islam sehingga rumahnya sudah tidak dapat menampung santri yang datang dari berbagai daerah, maka santri yang tidak tertampung untuk sementara dititipkan di rumah penduduk sambil merencanakan pendirian pondok pesantren Gelaga Arum. Raden Patah mendirikan pondok pesantren Gelaga Arum pada tahun 1476 dengan kapasitas tampung 2.000 santri. Pesantren tersebut kemudian mendirikan jamaah Jumat sendiri sehingga beritanya terdengar sampai Majapahit. Raden Patah dan Nyai Ageng Parawahidah yang sering disebut Rara Juminten yang paling banyak menyumbang biaya pendirian pondok pesantren tersebut. Raden Patah mengajar santri dengan dibantu oleh tenaga pengajar atau asatis pilihan diantaranya Pangeran Mekah, Kiai Palembang. Sedang istrinya Nyai Ageng Parawahidah atau Rara Juminten bertugas mendidik kaum wanita dan ibu dalam bidang agama sekaligus bidang kewanitaan. Sekitar tempat pesantren tersebut, akhirnya berkembang menjadi sebuah desa dan diberi nama Desa Mangunjiwan, yang bermakna tempat membangun jiwa para santri dan masyarakat sekitar. Semenjak itu Raden Patah mendapat sebutan nama, Panembahan Jimbun. Kemudian dengan bantuan gurunya Sunan Ampel, kakak perguruannya Raden Paku atau Sunan Giri dan anak gurunya yang bernama Mahdum El Brohim atau lebih dikenal sebagai Sunan Bonang dan para santri mereka, maka dalam waktu relatif singkat Gelagahwangi menjadi kota yang ramai baik untuk perdagangan maupun sebagai penyiaran ilmu agama Islam di Pulau Jawa. Masjid kecil yang dibuatnya, kemungkinan adalah Masjid Wali yang sekarang ada di Desa Jogoloyo, dekat Rowo Batok daerah stasiun kereta api sekarang. Pesantren yang semakin hari semakin banyak santri yang berdatangan dari berbagai daerah dan perlunya mencukupi kebutuhan hidup masyarakat serta santri. Maka Kiai Palembang bertugas mengembangkan bandar laut di muara Sungai Tuntang yang sudah dirintisnya sewaktu di Desa Bener. Dalam waktu yang tidak lama Kiai Palembang yang ditunjuk menjadi Syah Bandar dengan dibantu oleh investor saudagar Cina Semarang sudah dapat mengembangkan bandar muara di Desa Morodemok, menjadi bandar laut yang besar dan ramainya melebihi Bandar Juanda. Adapun Pangeran Mekah dikhususkan mendidik santri di bidang agama Islam mulai dari syariat, thorikoh, hakikat dan marifat.
sekaligus bertugas mengatur jadwal pelajaran serta membagi tugas kepada asatidz yang lain. Kemungkinan besar ajaran Thariqoh yang berkembang di pesantren Gelaga Arum Mangunjuan Demak adalah Thariqoh Naksabandiyah yang dikembangkan langsung oleh Raden Patah sebagai guru mursyid, mengingat beliau pernah belajar di Samodra Pasai Aceh dan mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Sebagai guru mursyid Thariqoh Naksabandiyah, beliau bergelar Panembahan Jimbun. Prabu Brawijaya bangga mendengar laporan keberhasilan anaknya mengembangkan daerah Demak dengan pesat dan bandar lautnya yang semakin ramai dikunjungi pedagang-pedagang. Beliau berkehendak memberi anugerah kepada Raden Patah dengan mengangkatnya menjadi Adipati Anom Demak Bintoro. Dalam suatu kisah yang bersumber dari tembang Pangkur yang ada pada naskah Demak edisi proyek penerbitan sastra Indonesia dan daerah tahun 1981 berisi, sebenarnya Raden Patah tidak mau menerima anugerah itu, karena beliau lebih senang membina pesantren yang santrinya sudah mencapai jumlah 2.000 orang, akan tetapi, atas nasihat Sunan Ampel beliau menerima anugerah tersebut sebagai nilai ibadah pada Allah dan setelah disadari pentingnya ulama dan umaro, menyatu dalam syiar Islam. Syiar Islam akan berkembang semakin cepat dan meluas. Akhirnya pada tahun 1477 Raden Patah pada usia 29 tahun, resmi diangkat sebagai Adipati Anom Demak Bintoro dengan ditandai Candra Sengkala, Kori Trus Gunaning Janmi. Prabu Brawijaya kelima menobatkan Raden Patah menjadi adipati dengan memberi tanda penguasa berupa rantai payung dan menugaskan 5 orang punggawa kerajaan Majapahit, membantu penataan manajemen Kadipaten Demak Bintoro. Punggawa itu bernama, Brojo Dento, Singo Yudo, Gembolo Geni, Brojo Nolo, dan Bogo Dento. Dari hari ke hari Kadipaten Demak semakin maju dan semakin karena dapat dukungan rakyat dan para wali yang membantu sepenuh hati baik tenaga maupun pikiran. Di samping itu juga dukungan dari ayahnya Raja Majapahit. Kadipaten Bintoro kekuasaannya meliputi daerah Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan sampai ke barat yaitu Kendala dan Cirebon. Semenjak Raden Patah diangkat menjadi Adipati Anom, nama Dukuh Gelagahwangi terkenal dengan sebutan Bintoro. Kata Bintoro berasal dari kata Batara, Beh, In, Atara, Binatara, Bintara. Batara, Aja, Dewa, Kamus Kawi Indonesia Hal. 44, Bintoro artinya, diangkat sebagai raja atau dinobatkan sebagai raja. Raden Patah yang sudah dinobatkan menjadi Adipati Anom, menyadari bahwa tugasnya semakin berat. Di satu sisi ingin mengembangkan pesantren Gelaga Arum Mangunjuan, di sisi lain mendapat amanat memimpin Kadipaten Bintoro. Pepatah mengatakan, ciri-ciri orang besar adalah sanggup menyelesaikan beberapa masalah dalam satu waktu. Dan sebaliknya ciri-ciri orang kecil adalah tidak dapat menyelesaikan satu masalah dalam beberapa waktu. Raden Patah telah memahami pepatah tersebut dan untuk keberhasilan tugas yang diembannya beliau mengumpulkan para wali serta para cendekiawan pada masa itu untuk dimintai nasihat dan bantuannya. Pertama-tama yang dibentuk adalah Dewan Penasehat, yang diberi nama Majelis Wali Songo. Anggotanya terdiri dari 9 wali. Ide ini meniru Dewan Penasehat Kerajaan Majapahit yang bernama Dewan Sokta Prabu yang beranggota 7 orang Prabu yang menundukkan pada Majapahit, anggota Majelis Wali Songo yang berhak memakai gelar Sunan. Ialah, Sunan Ampel Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Beliau sekaligus menjadi Ketua Wali Songo. Raden Paku bin Maulana Iskak, Sunan Giri. Beliau kakak seperguruan Raden Patah sewaktu belajar di pesantren Ampel Denta. Raden Mahdum Elbrohim bin Ali Rahmatullah, Sunan Bonang. Sunan Kalijaga bin Wilwatikta Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Jati, perintis Islam di daerah Jawa Barat. Sunan Mudung, Sunan Mejagung, Syekh Mejagung, Syekh Bentong, Syekh Lemah Bang, Syekh Siti Jenar. Dari kejadian ini dituliskan, bahwa Prabu Kertabumi Brawijaya kelima memerintah kerajaan Majapahit selama 10 tahun yaitu dari tahun 1468 m 1478 m. Tahun tersebut merupakan tahun duka bagi Raden Patah karena ayahandanya Prabu Kertabumi dikalahkan oleh Girindrawardana dari Kediri. Prabu Girindrawardana setelah berhasil menaklukkan Majapahit, ia memakai gelar Brawijaya Viraja Wilwatikta Daha Janggala Kediri. Gelar itu menunjukkan bahwa Girindrawardana adalah Raja Majapahit pengganti Raja Brawijaya kelima dan mempunyai kekuasaan yang meliputi kekuasaan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri dan Janggala. Majapahit sudah dikuasai Prabu Girindrawardana Raja Kediri yang menggunakan gelar politis, yaitu Prabu Brawijaya ke-6 Raja Wilwatikta Daha Janggala Kediri, dengan maksud, supaya rakyat dan keluarga Prabu Kertabumi tidak memberontak. Supaya daerah-daerah kekuasaan Majapahit tidak melepaskan diri.
Pengakuan kekuasaannya meliputi Wilwatikta atau Majapahit Dahajanggala dan Kediri. Ternyata politik di atas tidak mencapai tujuan. Terbukti banyak adipati yang dulunya tunduk pada kekuasaan Prabu Kertabumi Brawijaya kelima, sekarang tidak mau tunduk pada Prabu Girindrawardana yang mengaku Brawijayavi. Bahkan para adipati itu tidak mengakui keabsahan Prabu Girindrawardana sebagai Raja Majapahit, dan menganggap sebagai pemberontak penjajah. Akibatnya, banyak para adipati itu yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan berdiri sendiri sebagai kerajaan kecil yang kedaulatan sendiri. Lain halnya dengan Raden Patah yang waktu itu masih menjabat sebagai Adipati Bintoro. Mendengar jatuhnya kerajaan Majapahit, serta kabar hilangnya ayahanda Prabu Brawijaya kelima yang tidak diketahui nasibnya, masih hidup atau sudah mati, maka tanpa berpikir panjang, Raden Patah mempersiapkan diri menyusun kekuatan yang ada untuk menyerang Majapahit. Mengadakan serangan balasan itu sebagai tindakan balas menyerang kepada Prabu Girindrawardana dan berusaha merebut kembali tahta Majapahit untuk dikembalikan kepada ayahnya, Prabu Kertabumi. Penyerangan itu dilaksanakan di tahun 1478 hasil serangan tersebut agar supaya dapat membuat Majapahit mundur dan tidak berdaya menghadapi perkembangan Demak. Pasukan Kadipaten Demak Bintoro diharapkan dapat menjadi ujung tombak dan dapat bekerja sama dengan sisa-sisa pasukan Majapahit yang masih setia pada ayahnya Prabu Kertabumi, dalam usaha mengusir pasukan Prabu Girindrawardana yang sudah menduduki Majapahit. Raden Patah mengirim prajurit ke Majapahit dengan menunjuk Sunan Ngudung, menjadi senopati perang Manggalayuda. Serangan Demak tidak lewat laut karena di Tuban dan ujung Galuh armada Majapahit masih cukup kuat sedangkan Patik Juana belum sepenuhnya dikuasai Demak, maka serangan Demak lewat Pedalarenan, yakni lewat jalur Grobogan, Blora, Cepu, Bengawan, Solo, Balumbenda, Krian, Tarik, dan terus ke jantung kota Mojokerto. Raden Patah dan ikut serta dalam serangan tersebut dan para wali yang ikut antara lain, Sunan Ngudung, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat, serta Pangeran Cirebon, menantu Raden Patah. Serangan mendadak dari Demak ini benar-benar merepotkan kekuatan Majapahit. Karena sekeliling keraton, pusat pemerintahan, telah banyak kantong daerah yang beragama Islam seperti Mejagung, Mojo Agung Sedayu, Lirboyo Pare, Tarik Terung, Ampel, dan Giri, Gresik, sesuai dengan isi naskah tradisi Cirebon. Prabu Girindrawardana mengetahui serangan itu dan menyuruh Raden Husin yang telah diangkat Ria menjadi Adipati Terung untuk memimpin pasukan Majapahit menghancurkan pasukan Demak, sekaligus untuk menguji kesetiaannya pada Raja Girindrawardana. Pertempuran paling sengit terjadi antara prajurit santri di bawah Sunan Ngudung melawan prajurit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Pasukan Sunan Ngudung yang jumlahnya lebih sedikit memberi perlawanan sengit. Rupanya pasukan musuh lebih banyak, kuat dan tangguh, sehingga pasukan Demak kalah di medan laga, bahkan Sunan Ngudung dapat dikalahkan oleh Adipati Terung dan terluka parah. Dalam keadaan luka parah, Sunan Ngudung menarik pasukannya kembali ke Demak. Sesampainya di Demak, tak beberapa lama beliau wafat dan dimakamkan di komplek makam sebelah utara Masjid Agung Demak. Nyai Ngudung tidak terima atas kematian suaminya, namun akhirnya dapat ditenangkan oleh putranya sendiri yaitu Sunan Kudus. Bahkan Sunan Kudus siap memimpin perang pasukan Demak. Demi menegakkan ajaran agama Islam, Raden Patah menyesali kehilafannya karena terburu nafsu mengadakan penyerangan kepada pasukan Girindrawardana tanpa mengukur kekuatan pasukan musuh. Sudah berani mengadakan penyerangan, akibatnya banyak korban berguguran di pihak pasukan Bintoro serta mengalami kekalahan yang fatal. Belum terhitung kerugian lain yang tak dapat disebutkan satu persatu, para wali menyarankan, mengingat pasukan musuh masih tangguh dan belum dapat dijajaki kekuatannya dan jumlahnya, maka Raden Patah diminta melanjutkan membuat Masjid Agung Kadipaten yang belum selesai pembuatannya, sambil menjajaki kekuatan musuh. Di samping itu perlu mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak termasuk mencari bantuan dari kadipaten-kadipaten yang dulu pernah bergabung dengan Majapahit dan kini masih setia, dan tak lupa perlunya menggembleng rakyat dan pemuda untuk belajar ilmu bela diri dan perang. Raden Patah menerima saran melanjutkan pembangun Masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit yang dikuasai Prabu Girindrawardana, tetapi dengan syarat mustaka masjid yang akan dibuat nanti, bentuknya runcing mirip angka 1 Arab atau ahad. Persyaratan itu sebagai lambang kejantanan, bahwa Demak berani menghadapi pasukan Majapahit yang dikuasai Prabu Girindrawardana. Sekaligus mengandung pelajaran tauhid bahwa Tuhan Allah itu Maha Esa, Huwallahu Ahad. Tiba-tiba Empu Supa memberi kabar bahwa Prabu Brawijaya kelima masih hidup dan sekarang sedang bersembunyi di Gunung Lawu. Prabu Brawijaya kelima ingin ketemu anaknya Raden Patah beserta para wali.
Beliau ingin masuk Islam dan menyerahkan pusaka Majapahit diantaranya Kiai Pleret serta barang-barang berharga Majapahit yang sempat dibawa untuk anaknya Raden Patah dengan maksud supaya Raden Patah didukung para wali songo mendirikan kerajaan Demak penerus kerajaan Majapahit. Raden Patah dengan didampingi Sunan Giri, Sunan Kalijaga dan Empu Supa menemui Prabu Brawijaya kelima di Gunung Lawu. Setelah Prabu Brawijaya kelima menyerahkan pusaka dan barang-barang berharga Majapahit kepada Raden Patah, disertai beberapa nasihat berharga, beliau menghendaki masuk Islam dan memohon Sunan Kalijaga yang mengislamkan. Setelah masuk Islam Prabu Kertabumi diberi nama Darmo Kusumo. Meniru nama tokoh pewayangan Prabu Darmo Kusumo yang menjadi Raja Pandawa yang memiliki jimat Kalimasada. Kadipaten Bintoro mulai melanjutkan membangun Masjid Agung Kadipaten Bintoro yang telah dimulai tahun 1477 m dan selesai pada tahun 1479 m dengan ditandai sengkala memet gambar berbentuk bulus. Kerata basa, bulus, yaitu, yen melebu kudu alus maksudnya, siapapun yang masuk ke masjid untuk beribadah, harus halus lahir batinnya, tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Sengkala memet, bulus, juga mengandung makna bahwa Raden Patah sedang prihatin memet, mumet karena kerajaan ayahnya direbut Girindrawardana, dan gagal merebut kembali bahkan Sunan Ngudung gugur. Kemudian sesuai saran para wali diharapkan melanjutkan membangun masjid terlebih dahulu sambil melihat situasi dan kondisi. Ini mirip bela diri bulus yang menyembunyikan kepalanya bila dalam keadaan genting sambil melihat saat yang tepat untuk menyerang musuh. Bagi guru marifat, banyak meniru teknik bulus yang dalam mendidik anak-anaknya mengamati dari kejauhan, biar cepat anak didiknya menemukan kemandirian dan jati dirinya, serta dapat membentengi diri sendiri dari godaan hawa nafsunya, dan akhirnya dapat marifatullah. Suatu contoh kerukunan dan keikhlasan yang perlu diteladani saat pembuatan Masjid Agung Demak adalah para wali sampai kaula alit gakyat kecil, terlihat ikut mengeluarkan jariah berupa tenaga, pikiran, dan materi sampai pembangunan Masjid Agung Demak selesai. Persatuan menyelesaikan Masjid Agung ini, sampai ada kisah yang menceritakan bahwa pembangunan Masjid Agung Demak selesai dalam semalam. Makna kisah itu yaitu pembangunan Masjid Demak sangat cepat selesai, karena sangat banyaknya orang yang membantu pembangunan Masjid Demak. Dalam pembuatan masjid, timbul banyak cerita menarik misal. Cerita lain, yaitu Sunan Kalijaga dengan saka tatalnya, menimbulkan cerita yang beraneka ragam dari yang ilmiah sampai yang bemafas keramat. Ada pula cerita bahwa katak dan ular pun ikut membantu penyelesaian masjid, juga cerita Sunan Geseng dengan bumbung ajaibnya. Arsitek pembangunan Masjid Kadipaten Demak Bintoro adalah Raden Syahid Sunan Kalijaga, yang membuat desain Masjid Kadipaten sebagai acuan para tukang untuk membuat masjid dalam ukuran sebenarnya dan keempat saka guru merupakan jariah empat wali yaitu, Sunan Ampel membuat saka guru sebelah tenggara, kidul wetan. Sunan Bonang membuat saka guru sebelah barat daya, kidul kulon. Sunan Gunung Jati membuat saka guru sebelah timur laut lor wetan, masing-masing saka guru bergaris tengah sekitar pukul 1.45 meter dan tinggi 32 meter, berwujud bulatan kayu jati. Saka guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga terkenal dengan saka tatal, karena bagian ujung atas dari saka itu dibuat dari tatal yaitu potongan-potongan kayu yang diikat dengan rumput, lawatan. Saka tatal mengandung falsafah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nafsu angkara murka Prabu Girindrawardana begitu besarnya menguasai Majapahit dan telah menumpas keluarga Bre Kertabumi di Majapahit dan Gunung Lawu. Tidak mustahil, suatu saat Raden Patah juga akan jadi target penumpasan keluarga Bre Kertabumi yang masih tersisa. Raden Patah menyadari bahwa cepat atau lambat akan terjadi peperangan antara Kadipaten Demak Bintoro dengan Kerajaan Majapahit yang dikuasai Prabu Girindrawardana. Raden Patah jauh hari sudah mengumpulkan kekuatan pasukan gabungan untuk menyerang Majapahit dan menurut perhitungannya, pasukan gabungannya insya Allah dapat menyiram nafsu angkara murka Prabu Girindrawardana. Pada tahun 1481 pasukan gabungan Raden Patah Adipati Anom Demak yang banyak sekali jumlahnya mampu menyerang dengan siasat perang gelar Supiturang, dan berhasil dengan mudah kekuatan pasukan Raja Girindrawardana Dyah Rana Wijaya. Waktu itu beliau berumur 33 tahun. Kejadian itu ditandai dengan Candra Sengkala, Geni Mati Siniram Janmi. Penyerangan pasukan Bintoro di bawah pimpinan Senopati Perang Sunan Kudus dibantu Sunan Mejagung, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati berhasil merebut kembali kerajaan Majapahit dari kekuasaan Girindrawardana Raja Kediri. Girindrawardana kemudian ditawan dan diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahannya di bawah kekuasaan Sultan Patah dan Adipati Terung atau Raden Husein dapat melarikan diri dari peperangan. Yang dimaksud, Geni Mati,
pada sengkala di atas adalah pemberontak Girindrawardana yang merebut tahta Brawijaya V dapat dikalahkan di medan perang sekaligus ditawan. Saat itu Majapahit diserang dari segala arah. Siniram, pasukan Demak yang banyak sekali jumlahnya, Janmi, sehingga sukar dibendung. Menurut Prof. Dr. N.J. Krom dalam bukunya, Javaan Seges Cidenis, menoyak anggapan bahwa yang menyerang Majapahit semasa dikuasai oleh Prabu Kertobumi, Brawijaya V adalah Demak, tetapi sebenarnya yang menyerang adalah Prabu Girindrawardana dari Keling Kediri hingga lengsernya Prabu Kertabumi. Tidaklah mungkin seorang anak yang soleh membunuh orang tuanya sendiri. Majapahit waktu itu betul-betul, Siniram Janmi. Betapa tidak. Menurut catatan dari buku kuno yang kami diterjemahkan, tertulis jumlah bantuan prajurit di luar prajurit Kadipaten Demak Bintoro sebagai berikut. Sunan Bonang membantu 40 orang prajurit perang dari Campa. Sunan Mejagung membantu 7 prajurit yang berpengalaman perang. Sunan Gunung Jati membantu dengan prajurit dari Bani Israel dengan sebanyak 40 orang yang mempunyai keunggulan tersendiri. Syekh Bentong 7 prajurit dari Gunung Serandil. Adipati Terung waktu itu lolos dari maut dan masih berada di pihak musuh, belum mau bertobat untuk bergabung dengan kakaknya Raden Patah. Raden Patah berkali-kali menyuruh utusan ke Kadipaten Terung untuk mengajaknya bergabung dalam satu wadah perjuangan. Namun rasa bersalah telah melukai Sunan Ngudung dan rasa malu yang menyelimutinya membuat ia berasa enggan bergabung dengan kakaknya Raden Patah. Akhirnya, setelah Sunan Kudus anak dari Sunan Ngudung menemui Adipati Terung dan meyakinkan bahwa tidak ada dendam kesumat dalam dirinya, apalagi bagi seorang ulama wali, kemudian beliau bersumpah untuk tidak balas dendam pada Adipati Terung. Adipati Terung baru sadar dan bertaubat atas dosa dan kesalahannya pada akhirnya mau bergabung dengan kakaknya Raden Patah. Beliau dengan sukarela menyerahkan semua kekayaannya termasuk semua batangan emas yang dimilikinya untuk perjuangan Islam. Beliau diangkat jadi pangeran dengan gelar Pangeran Palakaran. Palakaran artinya pengumpul batangan-batangan emas. Pangeran Palakaran akhirnya berguru kepada Sunan Gunung Jati dan Sunan Derajat. Dan beliau banyak berbuat amal soleh sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di pemakaman Ampel Denta. Prabu Girindrawardana telah ditawan oleh pasukan Demak Bintoro. Setelah ditahan beberapa saat, akhirnya diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahan Kerajaan Majapahit, di bawah kekuasaan Demak dan dalam pengawasan Sunan Giri. Orang dibuat takjub kepada Sultan Patah karena Girindrawardana yang telah membunuh ayahnya dan menumpas sebagian besar keluarga Bre Kertabumi, masih dimaafkan dan bahkan diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahannya menjadi Raja Majapahit di bawah kekuasaan Demak. Kebijakan Sultan Patah ini merupakan akhlak mulia akhlakul karimah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya. Pemerintahan dan khalifahan dianggap sebagai wadah atau alat saja untuk syiar Islam. Dan membuktikan bahwa Islam adalah agama penyelamat dunia akhirat. Setelah pasukan Majapahit dapat dikalahkan pada tahun 1481 oleh pasukan Kadipaten Demak, pemerintahan Kesultanan Demak tidak langsung dipegang oleh Raden Patah. Sesuai saran para wali Songo, sebaiknya Raden Patah menyerahkan pemerintahan sementara Kerajaan Majapahit kepada Sunan Giri dalam beberapa saat, sambil melihat perkembangan dampak dari jatuhnya Prabu Girindrawardana sekaligus mencari hari baik untuk penobatan Raden Patah menjadi Raja Kesultanan Demak Bintoro. Raden Patah menyetujui usulan itu serta menyerahkan pemerintahan sementara Kerajaan Majapahit kepada Sunan Giri dengan gelar Prabu Satmata. Ada yang menafsirkan, kata Satmata berasal dari kata kasat mata, yang artinya tidak kelihatan karena memerintah hanya beberapa saat. Menurut pendapat Graf, dengan tanpa kesulitan Raden Patah berhasil mengalahkan Majapahit, dan untuk memusnahkan segala bekas kekafiran dan penolak bala maka Sunan Giri memegang pimpinan tertinggi terlebih dahulu selama 40 hari, baru kemudian diserahkan kepada Raden Patah. Masa kejatuhan Majapahit tanggal 10 Besar Zulhijjah tahun 1481 dengan masa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro pada tanggal 12 Mulut Robiul Awal tahun 1482 Terhitung ada jarak sekitar 90 hari. Sekitar 50 hari setelah kejatuhan Majapahit sampai akhir Suro, Raden Patah dan Wali Songo masih mengurusi para korban perang dan bala bantuan pasukan. Dan pada tanggal 1 Sapar 1404 Sunan Giri ditunjuk sebagai raja sementara dengan sebutan Prabu Satmata sekaligus menjadi ketua panitia penobatan Kesultanan Demak dengan Sultan terpilih Raden Patah. Jadi masa Sunan Giri jadi Sultan Demak sementara sekitar 90 hari. Setelah mendapatkan hari baik yang telah disepakati oleh para wali dan disetujui oleh Raden Patah, yaitu jatuh pada hari Senin, Soma
Kliwon malam Selasa Legi tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal 860H tanggal 16 Mei tahun 1482 Masehi dengan sengkala asteris warna sirna catur nabi, maka Raden Patah atau Adipati Bintoro diwisuda menjadi Sultan Demak Bintoro oleh Sunan Ampel. Raden Patah waktu itu berusia 34 tahun. Hari penobatannya hari Senin Soma mengacu dari tembang Sinom di dalam Serat Babat Tanah Jawa, yang berbunyi, Sinom mangkana ing dina Soma, pakumpulan para wali, Sang Adipati Bintoro, sadaya saming resteni, ingangkat jeneng neki, nama Senopati Jimbun, Panembahan Bintoro, Ratu Muwarni Agami, Yata Kuneng genti ingkang kawarnaha. Padahal sesuai perhitungan, 12 Mulut 860H jatuh pada hari Selasa Legi. Adat istiadat peringatan Maulud Nabi sering dijatuhkan pada malam hari. Maka dapat disimpulkan, penobatan Sultan Fatah pada hari Senin Kliwon malam Selasa Legi benar dan tidak ada kekosongan ilmiah, serta tidak diragukan lagi. Penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro, disaksikan oleh abdi kinasi, ulama, para manggala, prajurit, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Patih Wosalam, yang nantinya diangkat menjadi patih, dan santri-santri semua mengiringi penobatan itu dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu pula bertepatan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam 12 Rabiul Awal. Sultan Patah mendapat gelar Sultan Syekh Alam Kubro oleh Sunan Ampel. Kemudian dilengkapi oleh Sunan Bonang dengan gelar Sultan Patah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di Demak Bintoro. Mengingat masih ada panembahan gelar, maka gelamnya menjadi Sultan Patah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Sirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajudin Hamid Han Abdul Suryo Alam di Demak Bintoro. Peristiwa saat penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro dapat dikaji dari naskah Demak edisi proyek penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah tahun 1981, diantaranya berbunyi sebagai berikut, Pangkur Sunan Ngampel Londelingnya, Heh Tahlurahyen Munggu Rembuk Mami, Deno Kang Umadek Ratu, Ya Kaki. Nata Praja, Jengjening Iwang Bintara Sumambung Ratu, Wawarais Nung Sajawa, Ratu Pinandi Tingwali. Neda Kancang Estrenana ing ADG Binatara Sang Dipati, Sumambung Jumeneng Ratu, Juluk Sultan Bintara, Nata Gamaluputula ing Rat Agung, Waliullah Nung Jawa, Gung Miyaksa Mestu Sami. Sunan Idi Kang Madek Nata, Ageng Alit Jumurung Ngestreni, Sunan Ngampel Malih Muwus, Dene Kang Raja Branagung Kaprabon Kasraha Kang Madek Ratu, Sunan Ngampel Malih Nepda, Mering Putra Sang Baru Aji. Kaki Maneh Jarwaningwang, Kancaning Sun Ya Sake Para Wali, Luputna Pakeryang Ratu, dan Bekti Mering Pangeran, Narpa Muda Sumangga. Wus ngerasuk ke Prabon Nata, sekaliro ke Praboning Narpati, Kang Sewakande ing Engyun, Mukalir Konjem Kisma, Marang Lumiat Mering Aturipun, Yata ingkang Madek Nata, Kineh Lenggah Dampar Rukmi. Ujwala Baru Prabu, Nenggia Wau Siningkalan, Warna Sirna Catur Nabi. Kesimpulannya, Sultan Patah diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro pada tahun 1482 dengan Candra Sengkala, Warna Sirna Catur Nabi, atau 4 tahun setelah ayahnya Prabu Kertabumi Brawijaya kelima yang menjadi Raja Majapahit dapat dikalahkan oleh Prabu Girindrawardana. Pada tahun 1478 yang ditandai Candra Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi. Prabu Girindrawardana menguasai Majapahit sekitar 4 tahun atau 1 tahun setelah kerajaan Prabu Girindrawardana dapat dikalahkan oleh pasukan perang Kadipaten Bintoro dan kerajaan Majapahit dapat ditundukkan kerajaan Demak pada tahun 1481 yang ditandai Candra Sengkala, geni mati Siniram Janmi. Sultan Patah sewaktu diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro berusia 34 tahun. Setelah Sultan Fatah dinobatkan sebagai Sultan Bintoro Demak pada tahun 1482 beliau mulai menyusun pemerintahan, mengembangkan perekonomian, serta bersama para wali songo mengembangkan agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Adapun yang terpilih menjadi Patih Kasultanan Bintoro Demak pada waktu itu adalah Ki Gada Wirasi atau Patih Mangkurat yang sering dipanggil dengan Patih Wosalam karena bertempat tinggal di Wosalam. Penghulu Kasultanan dipilih Kiai Abudin yang terkenal dengan sebutan Kiai Langgar dan menjadi penghulu Kasultanan selama 2 tahun. Penggantinya ialah Kiai dari Sampang Madura yang lebih terkenal dengan sebutan Kiai Sampang, bekas tempat tinggalnya sampai sekarang disebut Dukuh Sampangan letaknya setengah kilometer dari Masjid Demak. Beliau menjadi penghulu Kasultanan selama 2 tahun. Selanjutnya diganti oleh Sunan Kudus sampai akhir kekuasaan Sultan Trenggono. Demak berkembang menjadi negara Islam yang kuat. Daerah pesisir utara Jawa Tengah dan Timur mengakui kedaulatannya.
Sedang kerajaan Majapahit menjadi kadipaten. Dalam usahanya memajukan pemerintahan, Sultan Fatah merintis pembinaan negara maritim, terutama pembentukan Angkatan Perang Demak yang disusun dengan cepat dan rapi. Tentara Demak tidak hanya bertugas sebagai prajurit melainkan juga sanggup menjelmakan cita-cita Islam. Pembinaan Angkatan Laut Demak semakin berkembang di bawah pimpinan Senopati atau Adipati Unus, putra Sultan Fatah. Kerja keras Raden Fatah yang dibantu para santrinya dan para wali antara lain, Demak menjadi pusat perdagangan menyaingi Tuban Ujung Galuh yang dikuasai penuh oleh Majapahit. Demak menjadi pusat ilmu dan penyiaran agama Islam. Wilayah Kesultanan Bintoro Demak meliputi negara Ngurawan, Japanan, Madura, Pacitan, Srengat, Banyuwangi, Jember, Majalangu, Ngijo, Pasirojo, Kamolan, Kaloran, Kebon Agung, Pajejegan, Kediri, Kadawung, Tarub, Trenggalek, Ngandong, Lodaya, Blitar, Panarukan, Pajirakan, Lumajang, Blabak, Sukasari, Bondowoso, Malang, Jeruksari, Magetan, Ponorogo, Tirtoloyo, Salatiga, Bojonegoro, Buyut, Kedu, Parakan, Karangbret, Purwodadi, Baluar, Bojong, Jipang, Pacal, Panolan, Ngerowo, Temanggung, Bahurena, Padangan, Wirosari, Puger, Musukan, Kamolan, Pondok Cangkring, Jogorogo, Blawong, Wiropura, Rawapace, Grobogan, Madiun, Lontar, Sawojajar, Rajegan, Tirtosanga, Tunjung Caruban, Kabanggi, Bagelen, Magelang, Dungus, Kawangoran, Selo, Talnya, Pagebiar, Indrapura, Kemayoran, Gedongan, Kadangan, Proto, Kemranjem, Banyumas, Selomerta, Pasir Luhur, Dayeh Luhur, Sumber Karang, Purwokerto, Gumelen, Cilacap, Barf Amari, Kebumen, Jogoboyo, Tuksanga, Bumiayu, Bangsewan, Godong, Batu Retno, Bantarangin, Basuki, Probolinggo, Gombong, Wirosobo, Wonosobo, Bangil, Gresik, Lamongan, Sedayu, Rembang, Pati, Lasem, Juwana, Jepara, Tulis, Semarang, Kendala, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Semua daerah yang di bawah kekuasaan Demak, rata-rata menyatakan tunduk secara ikhlas dan tidak ada paksaan dari Sultan Fatah. Adipati maupun penguasa daerah yang tunduk merasa terayomi, terlindungi serta tidak terbebani pajak-pajak yang memberatkan. Bagi Kesultanan Demak yang sudah mampu mengembangkan pelabuhan laut yang ramai dikunjungi pedagang merupakan penghasilan yang mendatangkan uang dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Demak sehingga pajak para petani tidak diutamakan, apalagi upeti dari daerah-daerah yang di bawah kekuasaan Demak. Selain itu Sultan Fatah terkenal dengan kesederhanaannya dan tidak gila harta. Tujuan utama beliau hanyalah ingin menyebarluaskan agama Islam ke seluruh daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada saat itu. Bahkan daerah yang tidak mau tunduk pun tidak diserang Demak, selagi tidak mengganggu kedaulatan Demak dan tidak mempersulit merintangi pengembangan Islam tetap dihormati kedaulatannya. Selain itu Sultan Fatah juga tidak pernah memaksakan orang untuk beragama Islam. La ikroha fidin, artinya tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Beliau juga menghormati agama lain dan sering mengadakan hubungan kerjasama dagang maupun memberi suaka politik bila diminta masyarakat non-muslim. Ringkasnya agama Islam secara damai di bumi Nusantara. Raden Fatah adalah keturunan langsung dari Prabu Brawijaya kelima yang telah memeluk agama Islam. Nama beliau banyak terdapat dalam naskah-naskah kuno dan babat cerita yang terdengar gaungnya sampai sekarang. Beliau adalah salah satu pelopor yang mendirikan kerajaan Islam di Tanah Jawa. Atas bimbingan dan didikan dari Sunan Ampel beliau menjadi salah satu tokoh pelopor yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dan karena dari garis keturunan beliau adalah dari raja-raja di Tanah Jawa maka akhirnya beliau menjadi sultan pertama di Demak Bintoro. Raden Fatah memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Awal dimulai dakwah dengan mendirikan Tanah Perdikan di Gelagahwangi yang merupakan hadiah dari ayahandanya Prabu Brawijaya kelima atas jasa-jasa beliau di Majapahit. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar pembangunan perkampungan dan pesantren. Komunitas muslim pun kian tertata dan jumlahnya makin bertambah. Penampilan yang sejuk tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan Majapahit yang sedang dilanda kekacauan pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Raden Fatah yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya.